Halo Coca Lovers, bertemu lagi di channel kita CCSTP Officials, program Bipro, bedah produk kopi dan kakao. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Bipro adalah salah satu program CCSTP Official yang memperkenalkan UKM-UKM khususnya kopi dan kakao yang telah ada di lokal maupun nasional. Ya, Mas Ilham, kita berbicara tentang Kopixel saat ini nih. Ya, siap. Kopixel itu apa sih sebenarnya? Kopixel itu ya sebenarnya karena saya suka pakai nama Pixel aja ya. Jadi depannya kopi gitu, Kopixel gitu. Simpelnya gitu sih. Yeah. Gitu aja. Kopixel. Jadi Kopixel ini UKM, salah satu UKM di Jember yang saat ini sedang berkembang, bahkan mulai dikenal ini di masyarakat ini, masyarakat Jember, dan diterima. Yeah. Nah, itu gimana Mas Ilham itu bisa menjalankan bisnis yang awalnya tuh dari digital marketer menjadi ini produk-produk yang benar-benar nyata ini real. Iya, apalagi harus bersaing sama brand-brand besar yang di Jember. Betul, ya. Banyak kopi kekinian itu ya. Jadi sebenarnya sih memang ya itu tadi karena memang saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sama bisnis yang lain gitu ya. Karena saya kan berbisnis gitu ya, tidak tahu. Jadi kalau memang live video itu bisa terus baik ya alhamdulillah. Kalau suatu saat ada apa-apa saya sudah punya sesuatu untuk dilakukan kayak gitu sih Mas sebenarnya. Jadi waktu itu saya sudah riset sama tim. Kita punya tim, itu paling penting sih menurut saya. Jadi saya itu dulu kan one man show ya awal-awal itu. Iya. Tapi ternyata semakin kesini membangun apapun itu butuh tim menurut saya ya. Meskipun 1-2 orang itu tetap harus ada yang dibagi pikirannya. Karena kalau enggak akan jadi seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya mengelola usaha. Jadi stuck, dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya memang lebih baik ke tim. Nah setelah itu dengan tim saya itu kita bikin es kopi. Rasanya udah kayak air awal-awal ya. Jadi nggak jelas gitu rasanya. Terus aku bilang gini, sebenarnya sih saya itu tidak terlalu tahu dengan kopi ya. Terlebih saya punya asam lambung yang cukup akut. Wah. Waktu itu tidak berani untuk nyentuh kopi. Jadi waktu itu awal-awal itu cuma ngetes aja apa takut. Padahal saya dulu saya suka ngopi, kopi hitam kasih jahe gitu suka. Sampai akhirnya asam lambung parah itu jadi tidak pernah nyentuh kopi. Cuman waktu itu kok pasar ini sama kopi kok lagi in banget ya, lagi happening banget gitu loh. Di mana-mana buka kopian yang nggak tahu gimana ceritanya, yang ngantri bisa banyak gitu kan. Sekali lagi kalau kita nggak bisa nyiptain pasar, ikutin aja pasarnya. Waktu itu kayaknya nyobanya gitu. Nah kalau kita sudah bisa ngikutin pasarnya, kita coba bertahan. Nah, siap. Nah yang lagi dilakukan Kopixel sekarang kan bertahan nih. Jadi ketika kita opening, kita coba strateginya. Kita racik tuh kan. Racikan kopi yang terbaik pada saat itu. Menurut lidah kita percaya diri kita. Latihannya sih nggak terlalu rumit ya. Kita coba ke kopi-kopi yang udah laris waktu itu, yang udah nama-nama besar, kita coba di Surabaya, di Jogja, karena kebetulan sama liburan juga sekalian. Oh gini rasanya, oh gini. Ketika kita pulang kita coba, tim saya nyoba untuk bikin kopi seperti itu. Oh bisa ternyata, oh mirip-mirip rasanya. Oh yaudah deh, coba aja kita. Terus variannya apa variannya? Nah, waktu itu tidak percaya diri untuk membuka kalau hanya kopi saja, karena kan ya kita tidak ada basic barista, kita juga tidak ada basic pencinta kopi gitu ya, taunya ya rasa kopi ya begitu gitu kan. Cuman sambil belajar, sambil nyoba-nyoba, oh ternyata rasanya kayak gini ya gitu ya. Ternyata bisa ada perbedaan nih. Kalau kalau kita lagi bikin espresso itu kan ada tekanan tuh, pressure-nya itu berbeda aja udah rasanya pasti beda gitu. Nah, itu jadi ilmu baru juga. Nah, setelah itu kita coba combine sama menu-menu lain seperti avocado koko, banana koko kayak gitu. Jadi ada variannya banyak banget gitu kan. Terus ada macam-macam avocado kopi kayak gitu-gitulah. Ada inovasi juga. Ya, ternyata itu memang yang menarik pangsa pasar anak muda ya atau orang yang memang tertarik dengan konsep seperti itu, tidak hanya kopi hitam. Jadi ketika kopinya itu mungkin tidak cocok di lidah para yang suka kopi ya, jadi mungkin ada penawaran lain gitu loh. Karena kita nggak tahu ya selera orang kan beda-beda. Nah,
ternyata itu berhasil. Kita punya konsep rilis tuh pada saat itu, hari pertama itu ya alhamdulillah 30 menit habis kalau nggak salah itu. Hari pertama 200 cup apa ya, sampai launching ya? Iya, pertama launching. Iya, padahal kita strateginya itu waktu itu ya sosial media. Siapa sih nggak suka gratis gitu kan? Di sana itu strateginya 100 cup gratis kayak gitu. Waktu itu begitu. 100 cup gratis. Cuma kan kita belum ada nama. Jadi waktu itu belum ada nama? Belum ada nama, kita cuma via sosial media. Jadi kita cari satu akun, kita minta satu akun yang kira-kira punya follower banyak, kita endorse, kita bilang itu gratis, udah set. Nah, masalahnya berjualan kan nggak hanya hari pertama nih. Iya. Hari kedua, hari ketiga, hari selanjutnya itu kan yang jadi tantangan kan. Iya. Apalagi itu kan masih gratis, siapa sih yang nggak mau gratis kan gitu. Hari kedua masih gratis, hari ketiga. Nah setelah hari pertama itu ternyata kita tidak mengalami kerugian. Setelah hari pertama? Iya, pada hari pertama. Pada hari pertama. Kenapa begitu? Karena yang gratis kopinya aja. Orang kalau sudah duduk, iya, kan tidak mau pesan yang lain kan sayang juga ya. Mungkin mereka kan mau nyoba menu gitu kan. Dan ternyata itu berhasil. Oh. Jadi hari pertama itu free, gitu kopinya. Iya. Yang lain nggak free. Jadi kan, iya paling nggak kopinya gratis, ininya masih itu. Jadi tidak terlalu inilah, masih nggak rugi lah. Jadi bisa untuk promo hari-hari berikutnya. Karena promo kan juga butuh budget juga ya. Siap. Kayak gitu. Terus saya tetap yakin sekali karena kalau ngobrol sama saya pasti tentang visual ya. Saya tetap yakin yang bisa membantu brand saya itu visualnya. Jadi saya nggak ngomong masalah live video atau nggak ngomong masalah apapun. Kalau mungkin teman Coca Lover kalau memang ingin membranding sesuatu itu tetap juga perhatikan visualnya. Jadi waktu itu saya ya hanya mencoba membuat desain sebagus mungkin gitu menurut saya ya. Untuk mendatangkan konsumen untuk membeli kopi gitu ya. Lagi promo 100, lagi apa. Itu udah visual terus yang ditonjolin gitu. Sampai hari ini. Dan itu bekerja ya? Itu bekerja. Tapi ada kalanya tidak bekerja. Dan makanya kan harus dicari solusinya kayak gitu. Iya. Ya berbicara tentang Kopixel ini Mas. Apalagi di era pandemi ini. Gimana Mas sebenarnya Kopixel ini? Menguntungkan kah atau mendapatkan generate atau bagaimana? Mungkin hampir sama dengan hampir semua usaha makanan gitu ya, apalagi yang mengandalkan dine-in gitu. Makan di tempat itu ya kita nyungsep. Jadi di awal-awal pandemi itu memang penurunannya sangat drastis. Saya juga bertanya sih ke teman-teman gitu, hampir sama juga turunnya 80% kayak gitu, karena orang juga lagi awal-awalnya kan takut-takutnya ya, bener-bener takut-takutnya itu. Jadi bahkan kita pernah kok satu hari itu dapat cuma 20.000 waktu itu. 20.000 itu nggak tahu ya orang beli kopi satu sama apa gitu. 20 ribuan waktu itu. Saya ingat banget karena kan ada aplikasinya untuk ngecek ya. Nah waktu itu ya saya memutuskan untuk ditutup. Itu waktu puasa ya. Waktu puasa. Padahal sebenarnya waktu puasa itu adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Karena kita bisa berjualan buka puasa bersama, paket seperti itu sangat menguntungkan gitu ya. Jadi lebih cepat lah untuk mendapatkan income gitu ya. Tapi ternyata ya memang ada pandemi, jadinya saya juga mengkhawatirkan tim saya waktu itu. Saya tawarkan ke mereka, kalian mau buka apa enggak gitu waktu itu. Oh, terserah saya gitu. Kalau terserah saya berarti tutup gitu. Waktu itu saya tutup. Saya tutup 1 bulan. Oh jadi sempat tutup ya? Iya sempat tutup. Saya tutup 1 bulan. Waktu puasaan sih waktu itu. Jadi saya yang penting. Tapi alhamdulillah kita ada saving ya. Jadi mereka tidak sampai tidak digaji lah. Tetap mendapatkan haknya. Karena itu kan keputusan saya aja supaya mereka tenang gitu kan. Apalagi lagi awal-awal ya. Terus terang saya yang termasuk percaya COVID ya. Jadi saya takut. Waduh ini. Ya, waktu awal-awal gitu ya. Okay. Jadi saya liburin semua tuh tim yang di sana. Nah, ketika bulan kedua, alhamdulillah ya mungkin karena saya sangat konsisten sama tim, mereka minta buka, buka aja mas, ojol only gitu. Nah ini PR lagi nih. Artinya kalau ojol only, selain orang itu masih takut gitu ya, gimana nih caranya untuk meningkatkan penjualannya? Ya udahlah kita coba buka. Ternyata sama aja masih nyungsep juga waktu awal-awal. Nah, akhirnya kita coba promo-promo. Sampai dengan strategi visual itu tadi dengan ya promo diskon apapun lah yang promo itu berhasil, penjualan sempat menukik lagi. Tapi ketika info resesi itu dimulai ya saya nggak tahu ya pengaruhnya seperti apa karena saya juga tidak paham. Tapi memang
terasa di penjualannya sedikit menurun. Sampai akhirnya itu waktu itu kita lagi memutuskan untuk nge-rebrandingnya Kopixel. Jadi kita bangun tuh Kopixelnya, bangunannya nanti mungkin bisa ditampilin ya. Cafe yang model lama dengan model baru. Tapi tampaknya itu keputusan yang tepat juga karena setelah cafe itu jadi kita dine in dengan protokol yang ketat, pendapatan juga sudah mulai meningkat lagi. Wow. Tapi by the way, setahu saya ini ya, Kopixel itu kan dibangun dan berkembang era pandemi ini. Iya. Nah, itu Kokalovers kita harus ketahui bersama. Bagaimana itu strateginya ini? Ya. Jadi Kopixel ini berkembangnya memang benar Mas. Benar kan? banget. Pas pandemi itu memang berkembang karena gini ya. Saya merasa ya di pandemi itu ada plus minusnya. Minusnya ya mungkin kita semua kesulitan lah dalam semua aspek ya. Dalam semua aspek kita kesulitan. Entah itu ya mungkin itu dana, entah itu pelanggan yang datang gitu ya. Tapi yang paling menarik itu adalah dikasihlah kita waktu untuk berkembang. Semua orang itu kebanyakan orang itu ngerim ya di era pandemi itu. Jadi kalau kita ngomong masalah pesaing atau apa itu tidak secepat mereka di era tidak pandemi. Nah itu kesempatan kita untuk mengolah. Nah jadi ada berkahnya juga sih. Ya nggak tahu gimana ya. Pokoknya saya berusaha menanggapi positif aja. Jadi ketika pandemi itu saya benar-benar kalau saya tidak menciptakan sesuatu atau saya tidak merumuskan sesuatu yang baru ini sayang banget karena ini waktunya sangat panjang sampai pandemi selesai. Wow, jadi sebenarnya itu lebih ke arah keberaniannya Mas Ilham sendiri tuh. Iya, dan tim ya. Dan tim. Ya, dan tim. Karena saya sayang banget sih sama tim saya ya. Jadi mereka memang siap. Ketika pandemi mereka masih mau tuh sangat lah buat saya. Makanya ketika itu tim saya mereka oke, saya izinkan, saya memperbolehkan untuk jualan gitu ya, meskipun online ya waktu itu. Tapi harus sesuai protokol kayak gitu. Misalnya ya ternyata itu memang dampaknya luar biasa juga Mas. Kayak kita waktu ojol itu kan kita pakai suhu tuh. Iya. Suhu yang bikin apa kayak gitu. Itu ternyata berkesan gitu di konsumen. Jadi ini ternyata care gitu ya sama masalah gini. Akhirnya itu yang mungkin membuat kita bertahan. Terus kita ngeluarin menu, ada beberapa menu andalan. Kayak makan siang gitu. Yang penting bertahan hariannya dulu waktu itu. Dan ternyata itu berhasil. Sekali lagi visual yang sangat membantu. Kayak gitu penyampaian. Strategi visualnya. Iya, strategi visualnya. Iya, ini kedepannya Kopixel itu seperti apa Mas? Harapan Mas Ilham itu? Harapan saya punya banyak cabang Mas. Harapan saya punya banyak cabang, paling tidak di Jember dan di kota-kota sekitarnya. Meskipun karena saya kebetulan ada beberapa relasi di Jakarta, mereka ingin pakai, cuma saya masih belum percaya diri untuk apa istilahnya itu franchise ya. Untuk franchise itu masih percaya diri sih, cuman maksudnya untuk menu dan lain-lain ini kan masih perlu proses ya. Yang penting saya selesaikan dulu lah di internal dulu. Kalau misalnya internal udah oke, buka beberapa cabang, mungkin kita impiannya begitu. Amin. Semoga terwujud. Ya, dan satu lagi mungkin ini ya, mungkin saya lebih ingin para pendekar kopi itu datang ke Kopixel gitu loh. Karena kan selama ini yang datang kan masih teman-teman muda nih. Yang ya menunya masih menu-menu kopi itu kan. Kalau misalnya ada teman-teman yang lebih suka kopi-kopi yang hitam gitu ya, yang saya tidak tahu, itu kan saya bisa sharing kayak gitu sih. Bisa nanti mungkin jadi tempat Kopixel, bisa jadi tempat ya Mas ya, tempat diskusi kopi kayak gitu. Wah, mantap. Karena ternyata semakin seru Mas. Karena dari awal yang saya tidak tahu tentang kopi, yang saya hanya tahu ada sesuatu yang mudah dijual waktu itu adalah kopi. Saya hanya itu saja kan awalnya. Tapi ternyata semakin kesini ternyata kerumitan kopi ini sangat seru. Seseru mendapatkan si dia ya Mas ya. Oh iya, sangat romantis ternyata kopi. Sangat romantis seperti itu. Baik, udah. Mungkin ada tambahan Mas Ilham dari Mas Ilham sendiri untuk generasi muda nih, khususnya Kokalovers. Pertama untuk teman-teman Kokalovers ya, khususnya yang ingin berusaha, itu yakin yang pertama. Saya sampai di sini itu karena saya yakin saya akan menjadi seperti ini. Dari dulu itu yang saya yakini sih itu ya. Saya nggak ngerti sih, pokoknya intinya saya itu yakin dengan apa yang saya lakukan waktu itu, hanya seperti itu. Nah itu setelah kita yakin, di situ akan banyak sekali prosesnya yang akan dialami. Nah itu jangan menyerah, termasuk pandemi ini juga saya tidak menyerah. Bahkan saya mencoba, selain kopi saya juga mencoba jualan sambal, jualan peyek, jualan apapun ya. Jadi yang
sekiranya itu bisa menghasilkan untuk saat ini gitu, dan itu saya tidak pernah malu ya ngapain gitu loh, karena saya merasa saya paling enak sedunia. Itu saya selalu berpikir seperti itu. Sambil meskipun yang bilang gitu cuma saya gitu ya, dan beberapa orang teman saya mungkin kasihan lihat nggak maksudnya ya mungkin cocok ya sebenarnya, ya bilangnya enak aja gitu ya. Jadi saya mikirnya gitu, jadi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Dan karena ini masih pandemi, ini saatnya untuk menciptain sesuatu, karena tidak semua orang berlari kencang sekarang. That's the point. Iya, itu poinnya teman-teman. Jadi kita harus yakin, tidak patah semangat, dan memanfaatkan momentum. Saat betul. ini momentum betul. Saat ini. Ya. Jadi kalau kita ngambil negatifnya tok nggak akan selesai ya. Apalagi pandemi ini kayaknya saya waktu itu saya nanam gini, mungkin 1 bulan, 2 bulan, ini udah hampir 8 bulan. 8 bulan nih, mau 1 tahun. Mau hampir 1 tahun kan. Ya udah, ya gimana lagi kalau kita tidak bisa mengalahkan, ya kita rangkul saja. Mungkin pandemi kita belum bisa mengalahkan saat ini, ya kita rangkul aja lah apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, bahkan berkembang di era pandemi itu kan suatu inspirasi bagi kita semua kok kalau Alhamdulillah. Ya begitu Mas Ilham. Aja pokoknya. Siap. Terima kasih Mas Ilham atas sharing ilmunya. Jangan kapok-kapok untuk datang ke sini ya. Untuk selalu sharing ke teman-teman Koka Lovers di Puslit Koka, juga di CCSTP Official. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung sosial media kita di CCSTP Official di YouTube. Subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram CCSTP yaitu CCSTP_ID, dan juga jangan lupa follow Instagram Puslit Koka yaitu puslitkoka.id, dan jangan lupa sertakan #LocalPride. Ya, Local Pride untuk mendukung UMKM di Indonesia. Selalu sehat dan tetap semangat Koka Lovers. Sekian dari kita. Saya Rossi dan saya Ilham Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.